Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Bersama saya Isyatun Haniyah, inilah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Menghadirkan rangkuman berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL Jawa Timur. Segera kita simak informasi yang pertama. Jaga hubungan industrial, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik terus lakukan pendampingan. Selengkapnya bersama Kevin Chandra dari Suara Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Tenaga Kerja terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Gresik. Pihaknya juga berperan dalam membentuk kondisi yang kondusif bagi seluruh tenaga kerja di Kabupaten Gresik. Demi menjaga hubungan industrial yang baik, Dinas Tenaga Kerja terus melakukan pendampingan terhadap perusahaan yang sedang terjadi konflik internal maupun eksternal. Kasih Perselisihan Hubungan Industrial Utut Adianto mengatakan pihaknya terus berupaya dalam menyelesaikan segala konflik melalui mediasi. Singkatnya adalah bagaimana menjaga hubungan industrial yang harmonis di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Ada intinya seperti itu. Cuman untuk saat ini kita memang lebih diarahkan dalam penanganan penyelesaian perselisihan itu sendiri. Karena tiket untuk melangkah ke pengadilan hubungan industrial itu melalui Dinas Tenaga Kerja, melalui sidang mediasi yang nantinya akan diterbitkan anjuran kedinasan. Harapannya dengan adanya pendampingan ini keadilan bagi tenaga kerja di Kabupaten Gresik bisa terjaga dengan baik. Kami tidak membela siapa-siapa. Rumah Dinas Tenaga Kerja ini kan rumah bersama bagi teman-teman pengusaha dan teman-teman pekerja. Silakan apabila ada yang merasa tercurangi, silakan datang ke Dinas Tenaga Kerja. Kami akan membantu sesuai dengan regulasi yang ada. Saya, Kevin Chandra, melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Beralih ke RSAL Nganjuk, petani di Kelurahan Bogo gagal panen karena serangan hama tikus. Selengkapnya bersama Agustin Merdekawati. Petani padi di Kelurahan Bogo, Kecamatan Kota Nganjuk harus bekerja lebih keras karena tanaman padi yang berusia kurang dari 20 hari diserang hama tikus. Sedikitnya ada 10 hektar tanaman yang terancam gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Yudi Ernanto yang dikonfirmasi tentang serangan hama tikus di Kelurahan Bogo tersebut mengatakan pihaknya akan menerjunkan penyuluh untuk mengecek dan Dinas Pertanian menurut Yudi masih akan terus melakukan pengendalian hama agar produktivitas petani bisa maksimal. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengasapan dan pengumpanan, serta akan meminta POPT atau pengendali organisasi pengganggu tumbuhan untuk meninjau lokasi dan mengambil tindakan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang menginformasikan keberadaan burung hantu efektif kendalikan hama tikus perusak tanaman. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang menilai upaya pengembangbiakan burung hantu merupakan cara efektif dalam menanggulangi serangan hama tikus di area persawahan. Hal itu disampaikan Bupati saat menyerahkan burung hantu jenis serak Jawa atau Tito alba kepada kelompok tani Sumroto II di wilayah Desa Tempurrejo, Kecamatan Tempursari. Menurutnya, ide dan inovasi yang dilakukan oleh salah satu kelompok tani yang berada di wilayah Kecamatan Tempursari tersebut luar biasa karena bisa menyelesaikan problem pertanian dengan cara yang benar, yakni dengan melakukan pengembangbiakan burung hantu jenis Tito alba. Dirinya juga berharap agar inovasi dengan pemanfaatan burung hantu kembali dibudidayakan di sekitar areal persawahan dan dapat dijadikan contoh bagi pertanian di kelompok tani yang lain. Dalam kesempatan tersebut, Cak Thorik juga berpesan agar budidaya burung hantu tetap dijaga secara bersama-sama, jangan sampai ada warga yang ingin memburu burung hantu ini dengan cara ditembak. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Beralih ke Suara Sidoarjo, para pelaku usaha mikro Kabupaten Sidoarjo yang terdampak pandemi akan mendapatkan bantuan modal. Selengkapnya bersama Billy Patopoy. Sahabat, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM meluncurkan program bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro atau BPUM sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku usahanya.
Seperti disampaikan Muhammad Edi Kurniadi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, saat dikonfirmasi pada Jumat 28 Agustus. Sampai dengan saat ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sudah berhasil menghimpun data dari lebih 11.800 pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Untuk pelaku usaha yang berhak menerima bantuan ini memiliki 4 kriteria, diantaranya memiliki usaha, bukan ASN atau anggota TNI Polri, pejabat publik dan juga BUMN, serta tidak melakukan kredit dengan lembaga keuangan dan jumlah tabungannya tidak lebih dari 2 juta rupiah. Bantuan permodalan kepada para pelaku usaha mikro. Itu bukan merupakan pinjaman, tapi adalah bantuan permodalan. Jadi nantinya tidak perlu mengembalikan. Data yang kemudian dihimpun akan dikirimkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM untuk dilakukan verifikasi, validasi, dan juga pencairan dana ke rekening masing-masing. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selanjutnya, ada Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung, Harla Himpaudi ke-15. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan kegiatan tasyakuran Hari Lahir Himpaudi ke-15 tahun 2020. Acara tersebut juga dihadiri oleh Bunda Paud Tulungagung, PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, dan Ketua Himpaudi Kabupaten Tulungagung. Ketua Himpaudi Kabupaten Tulungagung Sunarmi mengatakan bahwa kegiatan Harlah Himpaudi ini juga dilaksanakan Lomba Yel-Yel Himpaudi Kabupaten Tulungagung secara daring di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya, Bunda Paud Siuk Marioto Birowo menyampaikan, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung sekaligus sebagai Bunda Paud, menyampaikan selamat ulang tahun Dirgahayu Himpaudi pada Harlah yang ke-15 pada tahun 2020. Semoga kedepannya Himpaudi semakin maju, berkembang, mampu mewujudkan visi dan misinya, mencetak generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, terampil, mandiri, kreatif, tangguh dalam menghadapi tantangan untuk masa depan yang lebih baik. Juga mengharapkan kepada Himpaudi untuk ikut mensosialisasikan dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di tengah pandemi virus COVID-19 di Kabupaten Tulungagung, terutama dalam penggunaan masker, menerapkan physical distancing, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu menjaga kebersihan dan juga menerapkan hidup sehat. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Ninda Alivia dari Persada Blitar menginformasikan SKB CPNS 2020 di tengah pandemi COVID-19, BKPSDM Kabupaten Blitar usulkan tambahan anggaran ratusan juta pada PAK 2020. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Blitar Kusna Lindarti membenarkan adanya usulan tambahan anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi bidang SKB CPNS tahun 2019 pada perubahan anggaran keuangan atau PAK tahun 2020. Pelaksanaannya sendiri dilakukan di Crown Hotel Victoria Tulungagung. Menurutnya anggaran yang disiapkan awal sebelum pandemi COVID-19 menjadi tidak cukup karena dalam pelaksanaannya nanti harus menerapkan protokol kesehatan. Tambahan anggaran yang diusulkan oleh BKPSDM mencapai 200 juta rupiah. Diharapkan dengan tambahan ratusan juta itu bisa memenuhi kebutuhan pelaksanaan SKB yang rencananya digelar awal Oktober 2020 mendatang. BKPSDM itu mengajukan tambahan anggaran terkait dengan tes SKB itu, anggaran menjadi tidak cukup karena harus memenuhi protokol kesehatan. Dikonfirmasi usulan penambahan anggaran itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar Masudi mengatakan, anggaran itu digunakan untuk pemenuhan protokol kesehatan saat pelaksanaan, seperti melakukan penyemprotan ruangan setiap sesi, serta menyediakan pembatas berupa mika jika ada peserta yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 derajat Celcius, sehingga dengan anggaran awalnya sudah disiapkan sekitar 500 juta rupiah belum mencukupi. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Raperda Perubahan APBD dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 ditetapkan menjadi Perda. Selengkapnya bersama Sofia Latif dari Suara Pasuruan. 16 Raperda Perubahan APBD dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sudah ditetapkan menjadi Perda, salah satunya tentang pelayanan kesehatan di RSUD Bangil dan
dalam rapat paripurna keempat DPRD Kabupaten Pasuruan dengan agenda mendengarkan laporan komisi-komisi dalam rangkaian pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 yang digelar secara virtual Senin siang kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Pasuruan Irsad Yusuf mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang sudah mempelajari dan mengkaji materi secara bersama-sama sehingga kesepakatan untuk memantapkan rancangan perubahan APBD tahun 2020 bisa tercapai. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Ada Suara Ngawi, BPS Ngawi lakukan pendataan warga mulai 1 sampai 15 September 2020. Selengkapnya bersama Henti Ludiana. Di atas rata-rata untuk tingkat Jawa Timur, proses pendataan di Kabupaten Ngawi sudah mencapai 18% dan pendataan kembali dilakukan mulai Selasa 1 September 2020 dengan mendatangi rumah-rumah warga. Ini seperti yang dikatakan Farkin, PLT Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah Ngawi termasuk di atas rata-rata Jawa Timur. Kita di Ngawi mencapai 18% gitu. Jadi banding masyarakat Ngawi yang seolah-olah pedesaan tapi ternyata partisipasi dan penggunaan IT-nya lumayan tinggi di Ngawi ini. Sedangkan bagi warga yang sudah mendaftar secara online, petugas akan tetap mendatangi rumah warga untuk mengklarifikasi keberadaan warga sesuai data yang sudah didaftarkan dan akan didampingi oleh Ketua RT. Bagi warga yang belum mendaftarkan diri tentu saja juga akan didatangi petugas untuk dilakukan pendataan secara langsung. Pendataan ini sendiri diharapkan selesai 15 September nanti. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. KPU Banyuwangi meminta tim pasangan calon bupati tidak membawa massa saat mendaftarkan diri ke KPU. Selengkapnya bersama Akbar Wiyana dari Blambangan Banyuwangi. Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi meminta pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak membawa massa ketika mendaftarkan diri ke kantor KPU Banyuwangi yang dijadwalkan pada 4-6 September mendatang. Hal tersebut dikatakan Ari Mustafa, Komisioner KPU Banyuwangi, saat sosialisasi petunjuk teknis pencalonan dan simulasi pendaftaran pencalonan Cabub dan Cawabub Selasa 1 September 2020. Ari mengatakan permintaan tersebut untuk meminimalisir adanya kerumunan dalam rangka mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dia menjelaskan akan memperketat pintu masuk kantor KPU Banyuwangi di masa pendaftaran mendatang. Misalnya diharuskan cek suhu tubuh, cuci tangan, dan memakai masker. Selain itu, KPU juga hanya membolehkan ketua partai politik, sekretaris partai politik, dan pasangan calon untuk masuk ke ruangan KPU pada saat pendaftaran berlangsung. Kami menghimbau kepada partai politik, gabungan partai politik dan calon untuk tidak membawa massa. Karena biasanya pencalonan itu kan ada rame-ramenya dan lain sebagainya. Kami menghimbau. Sebagai tambahan informasi, KPU Banyuwangi mengundang partai politik dan Badan Pengawas Pemilu guna sosialisasikan petunjuk teknis pencalonan dan simulasi pendaftaran pencalonan Cabub dan Cawabub Banyuwangi 2020. Sosialisasi tersebut berkaitan dengan syarat-syarat kelengkapan berkas yang harus dipenuhi dan simulasi dengan protokol kesehatan COVID. Akbar Wiyana melaporkan. Selanjutnya, ada Pradia Suara Tuban masuk zona merah. Kabupaten Tuban berlakukan jam malam hingga hentikan isolasi mandiri. Selengkapnya bersama Yulia. Setelah Peraturan Bupati Perbub nomor 65 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian COVID-19 diberlakukan, Bupati Tuban Fatul Huda menerbitkan surat edaran perihal pemberlakuan pembatasan jam malam sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat selama 15 hari, terhitung mulai tanggal 1 September sampai 15 September 2020. Bupati Huda menegaskan, dengan diberlakukannya jam malam, maka seluruh kegiatan di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat harus ditiadakan, kecuali aktivitas berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan SPBU. Selain pemberlakuan jam malam, isolasi mandiri di rumah juga akan ditiadakan. Dalam kurun waktu 1 minggu ke depan, Pemkab Tuban juga akan mengambil alih pelaksanaan isolasi bagi warga terkonfirmasi positif COVID yang melakukan isolasi di rumah. Jadi kalau ini tidak ada perubahan seminggu ke depan, kita akan tinjau kembali kebijakan-kebijakan yang sudah kita sampaikan pada masyarakat ini.
termasuk penutupan kembali tempat wisata dan juga pemberhentian kembali tempat-tempat orang punya kerja dan sebagainya. Di tempat-tempat yang rawan berkumpulnya yang tidak bisa dikendalikan, melaksanakan protokol kesehatan. Yulia Pradya, Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Beralih ke Realita FM Pamekasan, Bupati pastikan akan ada di garda terdepan membela petani tembakau. Selengkapnya bersama Eza Mahesa. Badrut Tamam, Bupati Pamekasan, memastikan dan menegaskan akan turun langsung ke pabrik pembeli tembakau petani di musim tembakau tahun 2020 ini. Hal itu dilakukan untuk melihat langsung apakah benar atau tidak adanya timbangan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah. Bupati muda ini akan meninjau bersama wakilnya Rajai dan stakeholder terkait demi menjaga amanah rakyat. Bahkan dirinya bersama Wabub dan jajarannya akan ada di garda terdepan membela rakyat, membela petani tembakau dan membela seluruh kepentingan masyarakat Bumi Gerbang Salam demi mewujudkan Kabupaten Pamekasan menjadi kabupaten yang berkemajuan. Bupati Badrut menyebutkan semua menjadi prioritas, baik petani, pabrikan maupun pemerintah akan menekan agar persoalan tembakau yang setiap tahunnya selalu menjadi persoalan bersama dapat diselesaikan melalui peraturan daerah maupun peraturan gubernur, sehingga nantinya tembakau Pamekasan khususnya harganya bagus dan berpihak pada petani tembakau. Dan saya pastikan bahwa di musim tembakau ini saya akan turun langsung ke gudang-gudang. Saya akan turun langsung ke gudang-gudang bersama Pak Wabub untuk memastikan apa benar timbangannya itu lebih dari tidak sesuai perda. Saya dan Pak Wabub beserta seluruh jajaran akan ada di garda depan membela rakyat, membela petani tembakau, membela seluruh kepentingan masyarakat untuk menjadikan kabupaten ini menjadi kabupaten yang berkemajuan. Itu komitmen kita. Bupati Badrut Tamam menambahkan pemerintah daerah juga akan mendorong pabrikan maupun gudang produksi rokok untuk meningkatkan serapan petani tembakau lokal, sehingga para petani tembakau yang tahun ini mulai panen semuanya laku terjual. Eza Maisa, Realita FM mengabarkan. Dan informasi yang terakhir, ada Kirana Nisa dari Persada Blitar menginformasikan tempat usaha di Kota Blitar mendapat teguran Satpol PP karena tidak patuh protokol kesehatan COVID-19. Satpol PP Kota Blitar dan jajaran terus melakukan patroli penertiban Perwali nomor 47 tahun 2020 tentang aturan new normal. Tidak hanya menyasar masyarakat umum, tim gabungan juga mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di tempat-tempat usaha. Hingga 26 Agustus 2020 tercatat ada puluhan tempat usaha di Kota Blitar yang mendapatkan sanksi teguran karena tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hadi Maskun, PLT Satpol PP Kota Blitar dikonfirmasi Jumat 28 Agustus 2020 mengatakan patroli penertiban Perwali nomor 47 tahun 2020 sudah dilaksanakan sejak 17 Juli lalu. Sampai 26 Agustus 2020 pihaknya mencatat terdapat 28 tempat usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana mestinya. Misalnya pengunjung berkerumun, tidak menggunakan masker, dan masih banyak lagi. Hadi mengatakan jika sampai 3 kali teguran tempat usaha tidak mematuhi aturan, maka sanksi akan diteruskan ke perizinan. Satu contoh, mereka tidak menyiapkan saran cuci tangan. Mereka tidak menyiapkan informasi bagaimana diatur physical distancing jarak 1 meter. Itu sebuah pelanggaran. Jadi itu sudah kita ingatkan. Ketika nanti tidak diindahkan, maka setelah teguran ketiga, kami bisa mencabut izin operasional. Hati-hati dalam hal ini. Selain tempat usaha, Hadi menyebut selama patroli juga menyasar masyarakat umum yang berada di tempat publik. Total ada 557 pelanggar yang ditindak petugas. 181 diantaranya mendapat sanksi penahanan KTP, sedangkan sisanya mendapatkan pembinaan di tempat. Kirana Nisa, Mahardika FM. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Nantikan Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Saya Isyatun Haniah, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.